Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia. Kami di sini ingin mempresentasikan alat peraga determinan matriks dengan metode Cramer untuk menyelesaikan tugas akhir semester yang diampu oleh Ibu Ita Margareta Borutarigan, MPD. Saya Nova Hapijah dengan NIM 241000041. Saya Siti Rahayu dengan NIM 124100039. Saya Cindy Widya Lestari dengan NIM 241000012. Saya Abdul Rohim dengan NIM 2410005. Saya Muhammad Diki Ramdan dengan nomor NIM 241000036. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Ramdan dengan nomor urut NIM 241000036. Saya di sini akan menjelaskan definisi aturan Cramer dan rumus metode Cramer. Yang pertama ada definisi aturan Cramer. Aturan Cramer adalah salah satu metode penting yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan. Dalam metode ini, nilai variabel dalam sistem dihitung dengan menggunakan metode determinan. Oleh karena itu, aturan Cramer dapat dikenal juga sebagai metode determinan. Lalu yang kedua ada rumus aturan Cramer. Yang pertama ada X sama dengan DX atau determinan dari matriks pertama dengan kolom pertama diganti dengan kolom B per determinan dari matriks A. Y sama dengan DY atau determinan dari matriks pertama dengan kolom kedua diganti dengan kolom B per determinan dari matriks A. Z sama dengan DZ atau determinan dari matriks pertama dengan kolom ketiga diganti dengan kolom B per determinan dari matriks A. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Abdul Rohim. Nama saya Abdul Rohim dengan NIM 2410005. Di sini saya akan mencari determinan dari soal ini. Di sini ada X min 2Y tambah Z sama dengan 6. 3X tambah Y min 2Z sama dengan 4. 7X kurang 6Y kurang Z sama dengan 10. Nah, di sini kita akan ubah ke bentuk matriks. Nah, jadi X ini adalah 1, 3X adalah 3, 7X adalah 7, kurang 2Y, min 2Y adalah min 2, Y adalah 1, min 6Y adalah min 6, Z adalah 1, min 2Z adalah min 2, Z adalah 1, min Z adalah 1. Sini variabel X adalah 6, Y adalah 4, Z adalah 10. Di sini kita akan pindahkan ke kode triks 1, 3, 7, min 2, 1, min 6, 1, min 2, min 1. Nah, di sini kita akan pindahkan ke kanan. 1, min 2, 1, 3, 7, 1, min 6, min 2, min 1. Kolom pertama dan kolom kedua kita pindahkan ke kanan. 1, 3, 7, min 2, 1, min 6. Nah, di sini untuk mencari determinan utama kita menggunakan diagonal ke kanan dan diagonal ke kiri. Nah, kita cari dulu diagonal ke kanannya. 1 kali 1 kali min 1, hasilnya adalah min 1. Min 2 kali min 2 kali 7, hasilnya adalah 28. 1 kali 3 kali min 6, hasilnya adalah min 18. Nah, jadi kita
Di sini dikurang diagonal balik. Nah, di sini min 2 kali 3 kali min 1. Hasilnya adalah 6. Min 1 kali min 2 kali min 6. Hasilnya adalah 12. Min 1 dikali 1 dikali 2 hasilnya adalah 7. Jadi kita akan cari hasil dari diagonal ke kanan dan diagonal ke kiri. Min 1 tambah 28 tambah min 18. Hasilnya adalah 9. 6 tambah 12 tambah 7. 6 tambah 12 tambah 7. Hasilnya adalah 25, min 25. Diagonal ke kiri. Min 1 tambah 28 tambah min 18. Hasilnya adalah 9. Dikurang, kita cari diagonal ke kirinya. 6 tambah 12 tambah 7. Hasilnya adalah 25. Nah, jadi kita cari hasilnya di sini. 9 dikurang 25 hasilnya min 16. Nah. Sekian dari saya. Saya Nova Hapijah dengan NIM 241000041. Di sini saya akan menjelaskan mencari nilai DX dengan melanjutkan penjelasan sebelumnya dari Rohim. Untuk mencari nilai DX adalah dengan menuliskan pada kolom X, yaitu nilainya adalah 6, 4, dan 10. Kita tulis dulu pada kolom pertama, nilai pada kolom X-nya adalah 6, 4, dan 10. Oke, selanjutnya pada kolom kedua dan kolom ketiga kita akan pindahkan nilai ini, nilai minus 2, 1, minus 6, 1, minus 2, dan minus 1 pada kolom kedua dan kolom ketiga. Minus 2, 1, minus 6, 1, minus 2, dan minus 1. Nah, selanjutnya kolom pertama dan kolom kedua akan kita pindahkan ke sebelah kanan, yaitu 6, 4, 10, minus 2, 1, dan 6. Nah, untuk mencari hasil dari DX, kita akan mengalihkan terlebih dahulu diagonal ke kanan. Selanjutnya, di sini kita akan mencari hasil dari DX, yaitu dengan mengalihkan ke diagonal kanan terlebih dahulu. Nah, di sini ada 6 dikali 1 dikali minus 1, hasilnya adalah minus 6. Selanjutnya adalah minus 2 dikali minus 2 dikali 10, hasilnya adalah 40. Tambah 40. Nah, di sini 1 dikali 4 dikali minus 6, hasilnya adalah minus 24. Tambah minus 24. Nah, lalu kita kalikan ke diagonal ke kiri. Minus 2 ditambah 4 minus 2 dikali 4 dikali minus 1, hasilnya adalah 8. Nah, selanjutnya 6 dikali minus 2 dikali minus 6, hasilnya adalah 72. Nah, selanjutnya adalah 1 dikali 1 dikali 10, hasilnya adalah 10. Untuk mencari hasil dari minus 6 ditambah 40 ditambah minus 24,
hasilnya adalah 10. Kurang. Untuk mencari nilai 8 ditambah 72 ditambah 10, hasilnya adalah 90. Hasil dari 10 dikurang 90 adalah minus 80. Inilah hasil dari mencari DX, yaitu hasilnya adalah minus 80. Oke, segini penjelasan dari saya. Selanjutnya, Saya Cindy Widya Lestari dengan NIM 241000012 ingin melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, yaitu kita akan mencari DY. Mencari DY sama dengan mencari DX yang sebelumnya, yaitu dengan mengganti kolom Y dengan yang ada di sebelah kanan, yaitu 6, 4, 10. Kita tulis di kolom kedua, yaitu kolom Y. Di kolom pertama dan kolom ketiga tetap kita tulis seperti yang ada di matriks. Dua kolom di sini kita pindahkan ke samping. Selanjutnya adalah dengan mencari diagonal ke kanannya. Selanjutnya adalah 1 dikali min 2 dikali 10 adalah min 20. Selanjutnya adalah 1 dikali 4 dikali 7 adalah 128. Kita jumlahkan yang diagonal pertama, yaitu min 4 ditambah min 28 ditambah 30 adalah min 58. Dikurang dengan diagonal selanjutnya adalah min 10. Lalu hasilnya adalah min 48. Ini adalah hasil dari DY. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Rahayu Harahap. saya Siti Rahayu Boru Harahap dengan NIM 241000039 akan melanjutkan untuk mencari DZ. Nah, untuk mencari DZ, pada kolom Z kita akan mengganti nilainya dengan 6, 4, dan 10. 6, 4, dan 10. Nah, lalu di bagian kolom Z kita akan menutupnya. Yang tersisa adalah 1, 3, dan 7. Min 2, 1, dan min 6. 1, 3, 7, min 2, 1, min 6. Untuk dua kolom yang tersisa, maka kita tulis di sini X dan Y-nya. 1, 3, 7, min 2, 1, min 6. Nah, langsung saja kita mulai operasinya. 1 dikali 1 dikali 10, yaitu 10. Ditambah min 2 dikali 4 dikali 7, itu hasilnya min 56. Ditambah 6 dikali 3 dikali min 6, itu hasilnya min 108. Kurang. Di bagian kanannya ada min 2 dikali 3 dikali 10, itu adalah min 60. 1 dikali 4 dikali min 6 itu adalah min 24. Tambah 6 dikali 1 itu 6. 6 dikali 7 itu 42. Nah, langsung kita turunkan saja karena di sini ada positif dan negatifnya ya. Jadinya di sini adalah 10 kurang 56 tambah 108 kurang, oke, misal lanjut ya, min 60 dikurang 24 dan 42. 10 dikurang 56 ditambah 108
8, itu hasilnya min 154. Nah, lalu dikurang bagian sebelah kanannya, yaitu min 60 dikurang 24 ditambah 42, itu hasilnya ya, begitu. Nah, lalu kita sama dengankan, oke? 154 ini jadinya apa? So, di itu dulu, di stop dulu. Stop. Angkat tinggi sedikit. Nah, langsung saja kita jumlahkan di bagian sebelah sini. 10 dikurang 56 ditambah 108, itu hasilnya min 10. Langsung saja kita jumlahkan 10 dikurang 56 ditambah 108, itu hasilnya min 154 dikurang min 60 dikurang 24 ditambah 42, itu hasilnya min 42. Nah, karena di sini ada sama-sama min, maka kita ubah tandanya menjadi positif, yaitu positif 154 ditambah dikurang 42. Nah, 154 dikurang 42 itu hasilnya 112. Nah, di sini kita udah dapat tuh dx, dy, dan dz-nya. Mari kita eksekusi dia di bawah. Untuk mendapatkan x, y, z, maka kita akan mencari dx per d, dy per d, dan dz per d. Nah, pada nilai dx, nah, di mana nilai dx itu kita peroleh adalah tadi min 80. Dan determinannya kita sudah dapat tadi adalah min 16. Pada dy kita peroleh nilai min 48. Dan determinannya itu min 16. Pada dz kita dapat 112 per determinannya itu min 16. Nah, seperti ini. Lalu kita bagikan min 80 dibagi min 16, dapatnya adalah 5. Min 48 dibagi min 16, dapatnya itu 3. 112 dibagi min 16, dapatnya itu 7. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. Dari penjelasan kelompok 5 dapat disimpulkan jika metode Cramer adalah suatu cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan konsep determinan. Namun metode ini hanya dapat digunakan jika jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel dan nilai determinan utamanya tak bernilai 0. Melalui metode ini, nilai setiap variabel dapat diperoleh dengan mengganti kolom tertentu pada matriks koefisien dan menghitung determinan utamanya. Nah, hubungan antara metode Cramer dan determinan sangatlah erat karena menjadi penentu ada atau tidaknya suatu solusi. Terima kasih. 2, 3. Sekian presentasi alat peraga kode trik dari kelompok 5, mahasiswa semester 3 Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video kami sampai akhir. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.